Coba baca wurida fi syabkatil hasibatil aliyah tulisannya hurufnya sama wa, ro, dan dal. Nah, tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum ini adalah fi'il yang menyebutkan fa'il sebagai pelaku pekerjaan tanpa merubah harokat. Ada juga cara kita membaca lafaz tersebut agar kita membacanya tidak sembrono. Tentang teori nasabnya, teori baca kitabnya nggak selesai sehingga isinya jadi terbolak-balik. Coba baca wurida fi syabkatil hasibatil aliyah Ayo bikin saya simak. Ayo silakan. Waroda fi syabka al hasibiyah tertuang di dalam baca dulu. Dibaca dulu. Udah Sedkori, udah. Ada lafaz waroda dan wurida. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah cara membacanya atau harokat tersebut. Namun tulisannya hurufnya sama wa, ro, dan dal. Nah, tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum ini adalah fi'il yang menyebutkan fa'il sebagai pelaku pekerjaan tanpa merubah harokat. Sedangkan fi'il maklum ini adalah fi'il yang menyebut naibul fa'il dengan perubahan harokat. Nah, maka dari itu dengan berubahnya harokat ini sudah beda makna. Seperti itu saudara-saudara. Jadi di sini kita bisa mengetahui arti atau makna dari lafaz tersebut. Pada dasarnya ilmu nahwu ini bisa dibilang cara kita membaca lafaz tersebut agar kita membacanya tidak sembrono. Tentang teori nasabnya, teori baca kitabnya nggak selesai sehingga isinya jadi terbolak-balik. Pertanyaannya narasi di atas. Cara narasi kan sudah saya bilang. Kalau Anda pahamkan bacaan tulisan kayak gitu, semua orang bisa, Bang. Anak kecil juga bisa. Saya hanya anak kecil yang masih belum memiliki cukup ilmu, yang masih belum cukup umur untuk tampil dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, dalam ilmu agama ada ilmu pokok yang sifatnya primer yang harus kita pelajari agar kita bisa memahami isi kitab atau membaca kitab, yakni adalah ilmu gramatika atau biasa kita sebut ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini adalah ilmu alat yang membuat seseorang yang mempelajarinya ini bisa membaca dan memahami isi dari kitab tersebut. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Memenuhi tugas khotib dan imam Andi Sarwompok. Semoga Allah memudahkan keberkahan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita yaitu tentang hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-34, merubah atau mencegah pekerjaan yang mungkar atau yang terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al hadisu rabbi utawi iku hadis kang kafing papat wa salasuna lan telung puluh, yaitu ini adalah hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, an Abi Sa'id sangking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum qala iku dawi sapa Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah
krungu sapa ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, krungu sapa ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ing dauhe sapa ing Kanjeng Nabi, man ra minkum, sapa wong ningali ing ma saking sira kabeh, mungkaron falyughayyiru biyadihi, ing perkara mungkar mengko nguruhane ing ma ing sapa iku mungkar biyadihi kelawan tangane wong. Wa illam yastati ko bilisanihi, mengko lamun ora bisa kuwasa ing sapa wong yastati mengko kelawan pabilisanihi lisane wong. Fa illam yastati ko fa biqalbihi, mengko lamun ora kuwasa ing wong fa biqalbihi mengko kelawan ing atine wong. Wazalika ad'aful iman, utawi mengkono-mengkono iku krono ati, ad'aful iman iku luwih-luwihe apes-apese sing secilik-cilike iman. Rahu Muslim, wis nyeritakake ing hadis sapa riwayat Imam Muslim. Jadi saudaraku, hadis ini adalah tentang merubah, mencegah perbuatan yang keji atau mungkar. Bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaknya ia merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Berdasarkan hadis yang ke-34 tadi, kita bisa merubah pekerjaan kemungkaran menjadi suatu kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai Rois Miftahul Huda Lebak Sako Palembang. Semoga para jamaah, baik wali murid dan jamaah di grup WA ini, Allah SWT meridhoi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Mohon maaf, kami akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendengar dan melihat adanya perselisihan yang ada pada umat Islam dalam masalah nasab. Saya sangat berharap kepada umat Islam seluruhnya, marilah kita ciptakan damai dan rukun. Kami para santri berpesan kepada Anda semua, kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh ustadz, bukan maksud kami untuk mengajari Anda. Janganlah Anda memperbesar masalah yang sifatnya tidak primer, yang hanya membuat umat Islam terpecah belah, yang hanya membuat pertengkaran di tengah-tengah umat Islam, yang hanya menciptakan api perselisihan yang ada di tengah-tengah umat Islam, yang mana hal tersebut membebankan kepada kami santri Gen Z untuk dakwah kami di masa depan. Sekali lagi, untuk umat Islam kami berpesan, marilah kita bersama-sama ciptakan rukun dan ciptakan damai di tengah-tengah perselisihan dan panasnya pertengkaran yang ada pada umat Islam. Karena ketika masalah ini diteruskan atau dilanjutkan dengan jangka waktu panjang, maka pastilah akan semakin besar. Sama halnya seperti bola salju, akan membesar apabila terus menggelinding. Begitu juga dengan masalah yang ada di tengah-tengah umat Islam. Apabila tidak diberhentikan atau tidak ada damai dan rukun antara kita, maka pastilah besar masalah tersebut. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh.
Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.